يا للوطن حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dengan bulan suci yang sangat mulia, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan dan itqun minan nar, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang menerangkan tentang dua nikmat, yang mana nikmat itu banyak orang-orang yang lupa, bahkan tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sihah wal afiyah dan nikmat al-faragh, yaitu kelonggaran atau keluangan waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ani bin Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana orang-orang sering tertipu dengan kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran atau luangnya waktu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah begitu banyak, termasuk kedua nikmat tersebut, dan banyak orang-orang yang lupa, bahkan tertipu dengan dua nikmat tersebut. Banyak orang yang tanpa menyadari bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa, karena tidak selamanya manusia itu dalam kondisi sehat. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan cobaan berupa sakit, yang akhirnya dengan sakit tersebut orang-orang dalam melaksanakan ibadah mungkin kurang maksimal, kurang sempurna, tidak seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah dalam kondisi sehat. Begitu juga dengan longgarnya waktu. Orang-orang banyak yang tidak sadar bahwa kelonggaran waktu, luangnya waktu, begitu besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tapi ternyata orang-orang banyak yang tidak menyadari, bahkan meremehkan dari nikmat longgarnya waktu tersebut. Ketika dia diberikan sebuah amanah, ketika dia diberikan sebuah jabatan, ketika dia diberikan kelonggaran harta, banyak yang menyia-nyiakan. Seharusnya dia bisa melakukan ibadah, seharusnya dia bisa melakukan tasarruf terhadap harta yang dia miliki, tetapi karena menyia-nyiakan waktu dan dia dalam kondisi yang terpuruk, akhirnya tidak bisa melaksanakan sebagaimana kewajiban orang-orang yang telah diberikan amanah maupun harta. Itulah hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34
berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'u wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti akan menemui ajal, dan ketika ajal itu datang maka kita tidak dapat memajukan ataupun memundurkan dari ajal tersebut. Artinya apa? Kita kapanpun, dimanapun harus siap bahwa kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap maupun tidak siap, kita pun harus siap, karena itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bekal yang harus kita siapkan adalah bekal takwa Allah, karena bekal takwa adalah bekal sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi watazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang takwa memang sedikit singkat dari kata takwa, tetapi arti takwa tersebut mempunyai arti yang sangat luas. Kita harus bisa memaksimalkan kondisi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus siapkan, kita harus maksimalkan untuk hablum minallah, untuk beribadah baik secara vertikal hablum minallah maupun secara horizontal hablum minannas. Karena takwa adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai koreksi untuk diri kita masing-masing, untuk berbenah diri agar kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya